Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Palbi Herdiansyah dari kelompok 5 Prodi Manajemen kelas 2B bersama teman saya. Saya Dwi Oktaviana. Saya Ineza Citra Aulia. Saya Husnul Khotimah. Saya Dita Pramesti. Mengedukasi sejarah dan membatik. Pengelompokan batik ditinjau dari wilayah pembatikan terbagi dua, yaitu pedalaman dan batik pesisir. Batik pedalaman adalah batik yang berasal dari daerah Yogyakarta dan Solo Surakarta. Sedangkan batik pesisir wilayahnya antara lain adalah Banten, Jakarta, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Lasem, Madura, Sumatera, dan daerah lainnya di luar Jogja dan Solo. Ragam hias batik pedalaman bersifat simbolis berlatarkan kebudayaan Hindu Jawa dengan warna sogan, biru, hitam, dan putih. Ragam hias batik pesisir bersifat naturalis dan pengaruh berbagai kebudayaan asing terlihat kuat seperti Cina, Eropa, dan Timur Tengah dengan warna beraneka ragam seperti merah, biru, hijau, dan warna cerah lainnya. Karena sifat dan warnanya inilah, maka batik dari Garut, Banyumas, Ponorogo, dan sejenisnya masuk dalam kelompok batik pesisir, meskipun daerah tersebut tidak terletak di pesisir. Saya akan memperkenalkan beberapa batik yang ada di Indonesia. Ya, di sini yang di depan saya adalah batik kain panjang pagi sore. Ini berasal dari daerah Pekalongan. Kemudian ragam hiasnya pesisiran. Untuk coraknya itu di lorong buket. Untuk tekniknya dia memakai teknik tulis, dan untuk bahannya katun dan pewarnaan adalah kimia. Kemudian untuk tahun pembuatannya itu kurang lebih 1950, ukurannya 254 cm dikali 107 cm. Saya akan memperkenalkan batik kain panjang yang berasal dari daerah Yogyakarta. Batik ini memiliki ragam hias sogan dan bercorak sumping Garuda Gajah Mungkur. Dan batik ini terbuat dari bahan katun, memiliki teknik tulis dan pewarnaan secara alam. Batik ini terbuat dari tahun 1950 dan batik ini memiliki ukuran 238 cm kali 106 cm. Berikutnya ada batik klasik yang berjeniskan selendang dengan ragam hias batik besure atau siang malam berasal dari Bengkulu, motif kaligrafi Arab dengan bahan dasar katun, dibuat dengan teknik tulis dan pewarnaan alam. Tahun pembuatannya kurang lebih 1920. Selanjutnya, di samping saya ada batik kain panjang yang berasal dari Banyumas. Ragam hiasnya adalah meros, coraknya bukit yang dibuat dengan cara teknik tulis berbahan katun dan menggunakan warna alami. Berikutnya ada batik yang berasal dari NTB. Ragam hias atau style adalah batik NTB. Corak atau motifnya adalah kepiting laut dan tekniknya tulis dan cap, berbahan katun, pewarnaan kimia. Dan pembuatan rembitan Sasak Art Collection, tahun pembuatannya adalah kurang lebih 2010 dan ukurannya 244 cm kali 115 cm. Filosofi tentang membatik. Dalam segala karyamu, hendaknya dapat serasi, cantik di wajah, indah di karya, dan luhur di hatimu. Jangan sekali-kali takabur dan tinggi hati. Itu akan menjadi cacat dalam jalan hidupmu. Berhati-hatilah dalam segala perbuatanmu. Kalau tekun, pasti akan selamat. Tetapi kalau suka menyeleweng, sombong, dan angkuh, tak akan mungkin dapat baik. Sebab seluruhnya diawali dari hati sanubarimu. Jauhi berkelakar,
bercanda yang tidak menyenangkan hati, itu dapat menimbulkan salah paham. Mulailah membatik, gawangan itu ibarat alam luas, bandul menjadi pedoman hatimu, wajan menjadi wadah, lilin ibarat rasamu yang sejati, canting adalah kalamullah, yang kau ingat dan gambarkan adalah ahyan sabitah, api adalah rofit lafi, asap api itu nabiullah, anglo adalah alam sahir. Pengutik itu jadi ketetapan hatimu, peniup api mencerminkan keterbukaan hati, tangan kirimu sebagai penyangga tekadmu. Langkah membatik dengan teknik tulis. Pertama, gambar motif pada kain, lalu panaskan malam atau cairan lilin pada wajan, kemudian celupkan canting ke dalam wajan yang berisi malam atau lilin dan mulai mencanting. Posisi kainnya diletakkan di atas paha dan berdirikan dengan agak miring ke kiri. Memegang cantingnya di tengah-tengah kayu dan sewaktu mencanting posisinya sedikit berdiri atau dicondongkan ke atas supaya cairan lilinnya tidak tumpah. Selanjutnya, melakukan blok pada bagian kain yang tidak ingin terkena warna. Lalu, kain diwarnai dengan teknik celup menggunakan pewarna naftol dan tiriskan agar warna dapat meresap. Kemudian, merebuskan kain pada air yang mendidih sampai malam terlepas. Lalu, tahap terakhir, mencuci kain dan menjemurkan kain agar kain dapat segera mengering.